Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini nih teman-teman, saya mengunjungi pameran domba ya, atau kontes domba yang ada di Indramayu. Jadi di Indramayu ini masih masuk ke dalam Jawa Barat, di mana Jawa Barat ini terkenalnya ya, atau unggulannya adalah domba yang bertanduk nih teman-teman, yaitu domba Garut. Makanya di stand-stand yang ada di sini kebanyakan kelasnya itu untuk lebih mengarah ke domba Garut nih teman-teman. Nah, di stand yang ada di depan saya ini adalah tim panitia ya, yang akan menilai dari sisi selain ketangkasan itu, di domba Garut itu ada namanya estetika nih teman-teman. Jadi domba Garut itu mempunyai keindahan postur ya, postur, tanduk, bulu, dan lain-lain. Itu yang dilakukan penilaian oleh juri-jurinya, yaitu nilai ke estetikanya nih teman-teman. Kemudian selain dari kontes dombanya, di sini juga ada bursa domba yang dijual untuk kurban nih teman-teman, dimana memang kalau saya lihat di sini kebanyakan dombanya domba Garut ya. Jadi domba Garut itu memang punya ciri khas tanduk, dan ketika dicalonkan atau disiapkan untuk kurban juga, ini menjadi sebuah kebiasaan orang yang ada di Jawa Barat ini dilihat dari tanduknya nih teman-teman, bukan dari posturnya yang banyak dagingnya dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga kelas yang dinamakan Raja Petet ini. Jadi memang petet ini adalah sebutan untuk domba Garut yang masih muda ya, atau bakalan pejantannya. Nah, di sini itu dilihat dari mulai tulang-tulangnya, postur badannya dan lain-lain ya. Parameternya saya kurang paham. Jadi memang di sini ada diperlombakan Raja Petet nih teman-teman. Kemudian ada juga kelas Raja Kasep nih teman-teman, yang tadi dibilang ya, bahwa di domba Garut itu ada nilai estetika yang menilai bahwa domba ini bagus untuk dipandang, enak untuk dipandang. Itu orang Sunda biasanya menyebutnya kasep nih teman-teman. Jadi penilaiannya tentunya domba-domba yang enak dipandang ya. Kemudian di sini ada satu kelas yang diperlombakan juga, yaitu Ratu Bibit nih teman-teman, dimana menilai indukan-indukan ya yang bagus-bagus dari segala macam kriteria untuk breeding ya teman-teman. Nah, terlihat juga di depan saya ada satu ekor indukan dan dua anak jantan ya dari satu indukan tersebut, yang menegaskan bahwa indukan yang bagus untuk breeding itu tidak harus juga menggunakan indukan yang jumbo atau indukan yang besar nih teman-teman. Terlihat walaupun induknya kecil, ini bisa menghasilkan atau melahirkan anak-anak yang sangat super seperti ini nih teman-teman. Kemudian di sini ada di standnya domba-domba impor nih teman-teman. Jadi memang trennya sekarang itu kan mengawinkan genetik untuk menjadi membentuk domba-domba yang jumbo ya. Jadi usia pemeliharanya sebentar,
tapi sudah bisa menghasilkan daging yang melimpah. Itu salah satu caranya adalah menggunakan domba-domba impor seperti ini nih teman-teman. Nah, di tempat ini itu dibandingkan secara langsung head to head gitu ya, antara domba impor dan domba Garut nih teman-teman. Jadi memang kalau kita melihat domba Garut yang asli itu untuk pejantan-pejantannya, induk-indukannya itu memang juga besar-besar ya teman-teman. Jadi kadang-kadang memang untuk melihat domba Garut ini asli atau tidak, orang-orang itu hanya melihat sistemnya itu, kalau tidak ada itu domba Garut namanya, itu bukan seperti itu ya. Jadi kalau domba-domba yang genetiknya memang betul-betul asli Garut itu bisa menyaingi nih teman-teman dengan berat dari domba-domba impor ini. Kita bisa melihat juga di sini genetik-genetik yang ditipiskan oleh domba-domba impor ini, walaupun mengawini domba lokal ya atau domba Garut ini, akan menghasilkan anakan yang sangat cepat besarnya gitu. Untuk walaupun usianya masih belia, tetapi bobotnya sudah mencapai bobot hidup dari domba lokal yang sudah dewasa nih teman-teman. Nah, karena acara ini disponsori juga oleh bukan disponsori ya, malah diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, maka dihadiri juga secara langsung nih oleh Ibu Bupati Indramayu ya teman-teman. Dengan ini sih kita berharap ya sebagai peternak juga di wilayah Indramayu, semoga dengan adanya acara ini Ibu Bupati lebih menjadi lebih memperhatikan lagi terhadap peternak-peternak yang ada di Indramayu. Jadi menumbuhkan suatu ekosistem peternakan di Indramayu memang butuh kerjasama dari semua pihak ya teman-teman. Karena di sisi pangan juga memang domba Garut itu ada sisi hobi ya, itu yang kadang-kadang dari pemerintahan itu tidak menganggap pentingnya sebuah peternakan. Jadi memang yang dikejar oleh pemerintah itu hanya komoditas, dimana komoditas itu untuk mensuplai kebutuhan pangan ya. Nah sementara domba Garut ini antara hobi dan suplai komoditas tadi itu sangat sangat sulit terlihat. Nah dengan adanya domba-domba impor ini, harapannya adalah mengawini genetik-genetik lokal sehingga anaknya itu menjadi sangat cepat tumbuh besarnya dan menghasilkan daging yang berlimpah dengan jangka waktu pemeliharaan yang tidak lama nih teman-teman. Itulah sebetulnya yang kita harapkan dari perbaikan genetik ini. Nah di sini dilihat juga ada stand untuk menjual beberapa peralatan peternakan ya, dan obat-obatan untuk peternakan juga. Nah kembali lagi ke standnya domba kurban ya. Jadi ini adalah satu keunikan tersendiri di wilayah Indramayu khususnya, dimana ketika memilih domba kurban itu bukan posturnya yang besar, dagingnya yang banyak, atau badannya yang tinggi, bukan itu nih teman-teman. Tetapi di sini yang menjadi daya tarik itu adalah tanduknya, dimana walaupun dombanya kecil tapi asalkan tanduknya bagus besar itu lebih mudah mendapatkan peminat ya untuk dijual sebagai domba kurban. Walaupun kita semua tahu ya, jadi kurban itu kan yang dimanfaatin bukan tanduk tetapi daging. Tapi memang itulah keunikan dari daerah sini, di mana domba kurban itu tetap harus yang bertanduk gitu. Saya sangat tertarik sekali ya teman-teman melihat hasil-hasil dari breedingnya domba-domba impor ini. Walaupun dikawinkan dengan domba-domba lokal yang ada di sini, itu akan menghasilkan bobot domba yang lumayan besar-besar kayak gini nih teman-teman. Ini bagian dari hasil dari silangan dari domba impor dengan domba lokal, menghasilkan anakan-anakan yang super-super seperti ini. Walaupun usianya masih 2 bulan, 3 bulan, itu menghasilkan bobot yang sudah menyamai dengan domba lokal yang sudah dewasa nih teman-teman. Itu artinya apa? Peternak hanya memelihara sebentar, sedangkan menghasilkan daging yang
cukup banyak nih. Itulah sebetulnya solusi untuk peternakan yang ada di Indramayu ini. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.